Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mister semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama Mr. Zain di channel Amril Zainal. Dalam kesempatan ini, Mr. akan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kesempatan kali ini, Mr. akan mengajarkan pendidikan agama Islam jenjang kelas 4 SD. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas pelajaran keempat tentang berakhlak mulia jilid 1. Ayo disimak anak-anak Mr. Semangat ya. Anak-anak Mr, kalian pasti memiliki sahabat dekat, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jangan sia-siakan ya kesetiaan mereka kepadamu. Baik anak-anak mister, di pelajaran berakhlak karimah jilid 1 ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Baik, setiap pembahasan tersebut ada kata kuncinya loh. Jadi jangan sampai terlewatkan kata kuncinya supaya bisa menjawab tugas yang ada di Google Classroom. Simak ya baik-baik. Ayo kita mulai dari sikap jujur. Jujur itu mujur, yang berarti orang yang jujur akan mendapat keuntungan. Perilaku jujur membuat seseorang mendapat banyak teman. Kalian tahu kan Rasulullah itu adalah seorang artis? Dia terkenal seantero penduduk Arab. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad bin Abdullah? Sehingga dengan kejujurannya dia diberi gelar Al-Amin. Jujur adalah perilaku terpuji sehingga Allah pun menyayangi orang yang jujur. Allah akan melindungi hambanya yang jujur. Orang yang jujur akan terhindar dari bahaya dan terlindung dari kejahatan. Allah juga memberikan rahmatnya kepada orang yang jujur. Rahmat Allah tersebut bisa berupa rezeki yang banyak dan barokah, doa yang terkabul, cita-cita yang tercapai, dan kemudahan dalam hidup. Wajar saja dakwah Rasulullah di negeri Arab sukses. Ayo kita contoh sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur adalah perbuatan yang ringan tetapi pahalanya besar. Jika kamu berbicara, sampaikanlah apa adanya. Apa yang kamu ketahui itu yang harus kamu katakan. Bicaralah yang benar dan jangan pernah berkata bohong. Ingat anak-anak mister, bohong sekali bisa menimbulkan bohong yang kedua. Bohong yang kedua akan menimbulkan bohong yang ketiga. Dan seterusnya seperti itu anak-anak. Jadi jauhi sifat bohong. Baik anak-anak mister, untuk kata kunci yang pertama ini adalah dicatat ya, yaitu barokah. Sekali lagi, barokah. Hurufnya kecil semua ya. Ingat, barokah. Nih tulisannya. Nih, barakah. Tulisannya barakah tetapi dibaca barokah. Baik anak-anak mister, ayo kita lanjut di pembahasan kedua yaitu amanah. Salah satu sifat wajib para rasul adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap rasul adalah manusia yang dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan para rasul dapat dipercaya. Rasul selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan para rasul kepada umatnya secara utuh. Tidak ada yang ditambah atau dikurangi. Semua yang diajarkan oleh para rasul adalah kebenaran dari Allah. Sehingga kita harus percaya dan taat mengikutinya. Jelas dong. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, siapa yang kita contoh? Jawab di kolom komentar ya. Apanya yang kita contoh?
Yang pertama, perbuatannya, perkataannya, juga akhlaknya. Kita lanjut. Amanah adalah perilaku terpuji. Kita harus membiasakan diri bersikap amanah. Di rumah, di sekolah, dan di mana saja kita harus bersikap amanah. Tahukah kalian, amanah yang dimaksud oleh Allah kepada Rasul-Nya adalah wahyunya. Kalau kepada Nabi Muhammad, berarti amanahnya apa ya? Iya betul, Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, ayo sama-sama kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin memahami Al-Quran, kita rajin mempraktekkan Al-Quran, dan tentunya dengan ilmu yang kita dapat, kita sampaikan juga kepada orang lain. Sehingga apa? Menjadi amal ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga nanti kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Wah, hebat kan? Baik, untuk kata kunci yang kedua ini adalah wahyu. Nih ya, wahyu. Hurufnya kecil semua ya, wahyu. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi dan kanak-kanak? Siapakah yang harus bangun malam menggantikan popokmu dan memberimu susu? Siapakah yang menjagamu sepanjang hari agar kamu merasa nyaman? Siapakah yang menyuapimu ketika makan serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu. Ibumu mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Sedangkan ayahmu bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semua dilakukan agar kamu menjadi anak yang soleh maupun soleha. Ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Mematuhi berarti melaksanakan perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua menyuruhmu sholat, kamu harus melaksanakan sholat. Ketika disuruh belajar, belajarnya semangat. Semua perintah dan nasihat orang tua adalah kebaikan. Jika kamu melaksanakannya, Allah akan memberikan pahala. Jika kamu melanggarnya, maka kamu berdosa. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan berkata A saja tidak boleh loh anak-anak mister. Begitulah pentingnya kedua orang tua. Kalau di Nabi Adam dulu, siapa yang mengajari, siapa yang mendidik itu langsung Allah. Lah kalau kita sekarang adalah orang tua kita. Oleh karena itu pesan mister, hormati dan sayangi kedua orang tua kalian. Ya, siap ya? Oke, untuk kata kunci kedua ini adalah nyaman. Apa? Nyaman. Ini ya tulisannya. Nyaman. Nyaman. Baik, kita masuk ke pembahasan keempat. Hormat dan patuh kepada guru. Kepada guru kita juga harus hormat dan patuh seperti kepada orang tua kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Perilaku hormat dan patuh kepada guru seperti mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan guru. Berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas. Menyimak penjelasan guru ketika pelajaran. Melaksanakan piket yang sudah ditentukan oleh guru dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Durhaka kepada guru juga dilarang. Anak yang tidak hormat dan patuh kepada guru berarti ia durhaka kepada gurunya. Anak yang durhaka kepada guru, ilmunya tidak akan bermanfaat. Ia akan mengalami kesulitan belajar dan tidak dapat mengerjakan soal ujian. Hindarilah perilaku durhaka kepada kedua orang tua
dan guru. Tahukah anak-anak mister, bangsa Indonesia ini bisa merdeka adalah berkat jasa para guru-guru terdahulu. Ya, banyak guru-guru terdahulu. Ada Hos Cokro Aminoto, ada Agus Salim, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan banyak lagi. Oleh karena itu, menjadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Mereka bertugas mencerdaskan anak bangsa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai muridnya wajib hormat dan patuh apa yang diperintahkan oleh guru selama guru itu memerintahkan kepada yang ma'ruf atau benar menurut Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau sudah nggak benar, jangan diikuti, jangan diambil. Bahkan boleh kok anak-anak mister menasehati guru-gurunya, oh itu salah. Nah, ya, oke. Baik, untuk kata kunci yang keempat ini adalah ilmu. Ilmu. Sekali lagi, ilmu. Hurufnya kecil semua ya. Baik anak-anak mister, kita masuk ke yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah sikap santun dan menghargai. Santun adalah bersikap sesuai dengan tata krama yang ditetapkan. Adapun tata krama adalah aturan berperilaku yang harus ditaati. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika berbicara. Ketika temanmu melakukan kesalahan, kamu tidak boleh membentaknya sebab itu bukan cara yang santun. Sebaiknya kamu menasehatinya dengan ucapan yang baik, lalu memberitahu bahwa tindakannya itu merugikan orang lain. Dengan begitu, dia akan menyadari kesalahannya. Perilaku santun juga harus ditunjukkan kepada teman yang lemah. Jangan menghina dan mengejek teman yang lemah. Bersikap santunlah kepadanya karena dia adalah temanmu. Oke anak-anak mister, kalian pasti pernah sholat berjamaah kan? Iya, ketika imam salah misalnya, bacaannya salah misalnya, dilempar sendal tidak? Tidak kan? Ketika imam itu salah bacaannya, dicarutin tidak? Tidak kan? Tetapi kita keluarkan ucapan yang baik. Ketika gerakannya salah, subhanallah. Ketika bacaannya yang salah, kita koreksi dengan bacaan yang benar. Jadi begitu anak-anak mister, dalam Islam kita harus menutupi kelemahan sahabat kita. Jangan sampai membuka aibnya, karena itu bisa menjadi gibah kalau itu benar. Kalau salah bisa menjadi fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati ya menjaga lidahnya. Oleh karena itu orang Indonesia itu terkenal di mancanegara, di dunia ini karena punya sifat ini loh, sifat sopan santun ya, tidak hanya kepada temannya tetapi kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang lebih muda. Baik anak-anak mister, untuk kata kunci yang terakhir ini adalah tata krama. Sekali lagi, tata krama. Dicatat ya anak-anak nanti untuk masuk ke tugas Google Classroom-nya. Baik anak-anak mister, mungkin itu saja untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pelajaran keempat untuk kelas 4 SD. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan sebar ke teman-temannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.